Halo, apa kabar pemirsa dan peserta webinar yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom? Senang sekali saya Fajar Wayon dapat hadir menemani Anda dalam program kolaborasi apik antara redaksi IDX Channel dengan tim digital IDX Channel bernama Special Dialogue Webinar on TV. Dan setiap minggunya kami membahas topik yang sangat menarik dan menghadirkan beberapa narasumber yang akan membahas topik-topik tersebut secara komprehensif. Adapun tema yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai peta ekonomi digital di tengah pandemi. Namun sebelumnya kami memiliki satu informasi menarik untuk Anda. Laporan konsultan global McKinsey menunjukkan terjadinya peningkatan pembayaran tanpa kontak atau contactless payment sebesar 26% di Indonesia selama bulan Juni 2020. Sementara itu, metode pembayaran lainnya seperti cash dan penggunaan kartu debit dan kredit mengalami penurunan. Kenaikan tersebut sejalan dengan data sejumlah perusahaan platform pembayaran digital yang menunjukkan peningkatan transaksi digital di masa pandemi COVID-19. Salah satunya yakni PT Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan nama Gojek Indonesia mencatat peningkatan di sejumlah fitur pembayaran dan dompet digital yang dimiliki. Peningkatan terjadi seperti pada platform GoMart yang mencatat transaksi layanan pada Maret hingga Mei 2020 yang naik hingga 3 kali lipat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni Desember 2019 hingga Februari 2020. Sementara itu, transfer saldo GoPay ke sesama pengguna platform Gojek tercatat naik hingga 4 kali lipat saat bulan Ramadan 2020. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan menilai digitalisasi pasar rakyat harus dipahami sebagai tuntutan zaman dan bukan lagi hanya kebutuhan pada saat pandemi. Digitalisasi pasar akan mengoptimalkan kerja pasar, konsumen, para pengusaha dan pedagang, serta fungsi negara dalam bidang ekonomi. Digitalisasi merupakan salah satu inovasi dan prioritas Kementerian Perdagangan agar sektor perdagangan dalam negeri tetap bergairah. Lantas, seperti apa potensi ekonomi digital di tengah pandemi? Serta bagaimana langkah pemerintah dalam percepatan pengembangan infrastruktur ekonomi digital? Saksikan diskusinya dalam IDX Channel Webinar on TV, Peta Ekonomi Digital di Tengah Pandemi. Ya pemirsa, dan untuk membahas tema menarik kita pada kali ini sudah bergabung di webinar on TV IDX Channel yang pertama yakni Ibu Mira Tayyiba selaku staf ahli bidang transformasi digital kreativitas dan sumber daya manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Halo, selamat malam Ibu Mira. Selamat malam Pak Fajar, apa kabar? Baik, Ibu Mira. Kemudian juga selain Ibu Mira, pemirsa, kali ini juga sudah ada Bapak Teddy T selaku CEO PT Cashless Worldwide Indonesia (TBK). Selamat malam Pak Teddy. Selamat malam Mas Fajar. Ya, kemudian pemirsa yang ketiga juga sudah hadir bersama kami Bapak Heru Sutadi selaku Direktur Eksekutif ICT Institute Indonesia. Halo, selamat malam Pak Heru. Ya, selamat malam Mas Fajar. Apa kabar? Apa kabar Bapak dan Ibu semua hari ini? Baik, semoga semua dalam keadaan sehat ya meskipun dalam kondisi seperti ini. Dan langsung saja pemirsa, kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Saya pertama langsung saja kepada Ibu Mira Tayyiba selaku perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ibu Mira, sebelum kita berbicara lebih lanjut bagaimana kemudian ekonomi digital di tengah pandemi, saya ingin bertanya terlebih dahulu bagaimana sebetulnya capaian dan apa saja capaian dari pengembangan ekonomi digital, terutama dari strategi dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah. Baik Pak Fajar, kalau kita perhatikan ya katakanlah dalam 3 tahun terakhir ini, banyak sekali kegiatan kita yang tanpa kita sadari mungkin yang sudah mengadopsi digital. Ini kayak nonton seperti ini aja, banyak nih juga teman-teman yang nonton melalui streaming gitu misalnya. Mau pesan transportasi sekarang ojol, mau kuliner online, mau bayar digital. Jadi secara tidak langsung adopsi masyarakat terhadap digital ini dalam 3 tahun ini bagus ya, naik. Nah tentunya itu di-trigger atau dikondisikan. Dikondisikannya itu antara lain
dengan pengembangan infrastruktur gitu misalnya. Infrastruktur digital kita sekarang tahun lalu sudah selesai, misalnya Palaparing yang sampai ke seluruh kabupaten kota. Kemudian infrastruktur penyimpanan data center juga sudah semakin banyak, bahkan cloud. Kalau secara spesifik nih, saya mau men-showcase-kan ekonomi digital. Biasanya ekonomi digital kita showcase-kan, contohnya itu kalau nggak e-commerce, fintech, atau ride hailing, sebagaimana yang di video ini. Kalau untuk e-commerce saja, dalam 3 tahun terakhir ini kita bisa melihat perbedaannya sangat terasa, baik itu capaiannya maupun kompleksitasnya. Capaiannya misalnya, 2017 merchant di marketplace itu sekitar 4 juta. Sekarang sudah ada 8 juta. Transaksi formal marketplace ya, 2017 ke 2019 itu naik kurang lebih 5 kali lipat. Kemudian produk di tahun 2017 kita mungkin hanya mengenal produk-produk tersir, fashion, elektronik. Sekarang sudah sangat beragam, termasuk produk bahan pokok yang sangat kita rasakan di PSBB kemarin tuh, belanja groceries gitu misalnya juga melalui e-commerce. Tapi kompleksitasnya juga bertambah. Misalnya bagaimana memanage fraud di PSBB yang lalu, saat PSBB yang lalu kita mungkin mendengar berita pesannya masker, datangnya batu bata. Kemudian ada juga masalah data breach. Jadi yang namanya teknologi ada hal-hal yang ada celahnya ya, begitu ya, pasti ya Bu ya. Betul. Nah ini yang memang harus kita terus perbaiki. Tapi overall kinerjanya itu bisa dikatakan sangat baik. Oke, kinerjanya sangat baik begitu dengan berbagai macam hal yang tentunya sudah kita rasakan secara nyata begitu ya, bagaimana sampai dengan sejauh ini ekonomi digital sudah memiliki impact yang luar biasa. Sementara dari Bu Mira saya ingin bertanya justru ke pelaku usahanya langsung begitu ya, kepada Pak Teddy selaku CEO dari Cashless Worldwide Indonesia Tbk. Pak Teddy, kita tahu Cashless Worldwide ini terjun di tahun 2015 masuk dalam industri ekonomi digital. Apa kemudian yang Anda lihat perbedaannya pada 2015 dan 2020 atau saat ini? Saya rasa nomor satu adalah jenis pembayaran digital itu sendiri ya. Kalau tahun 2015 kami terus terang hanya bergerak di bidang pembayaran non tunai menggunakan kartu, atau kalau Bank Indonesia sebutkan itu adalah APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. Tapi kita tahu mulai tahun 2018, 2019 timbullah banyak sekali teknologi-teknologi baru seperti dompet digital dengan QR code dan lain-lain sebagainya. Kita lihat kemajemukan dan adopsi daripada pembayaran digital itu sendiri itu sangat pesat yang kita lihat di the last 3 years, ya, 3 tahun terakhir ini. Dan kita juga sebagai perusahaan pemroses pembayaran non tunai harus beradaptasi dengan kemajemukan tersebut, dan kami juga mengapresiasi regulator, pelaku usaha untuk bisa melakukan yang namanya sinergi dengan adanya GPN untuk debitnya Indonesia dan juga QRIS yang baru saja awal tahun ini di launching oleh Bank Indonesia sebagai regulator. Oke, baik. Jadi dari sisi digital payment begitu ya, karena memang cashless terjunnya di sana, ini sudah terlihat sekali begitu ya perkembangannya, kemudian juga adaptasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, begitu ya Pak Teddy. Betul sekali. Ya, sementara saya bergeser ke Pak Heru saat ini. Nah, Pak Heru ini 2 statement awal sudah kita dengarkan begitu dari regulator dan juga pelaku usaha. Tapi Anda melihat sendiri regulator atau pemerintah yang berperan juga sebagai pengatur dan juga akselerator, Anda lihat perannya sudah cukup optimal atau tidak sejauh ini? Jadi kalau kita lihat kan memang perjalanan ekonomi digital ini kalau tren di banyak negara itu dimulai di awal tahun 2000 gitu. Kita memang menjadi booming sekitar ya mungkin dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Dan kalau kita lihat memang persoalannya atau mungkin yang harus disiapkan ini kan cukup banyak. Yang pertama tentu infrastruktur digital, artinya infrastruktur internet segala macam, kemudian juga mungkin juga ada peta jalannya, kemudian logistik segala macam gitu ya. Ya kalau kita lihat memang apa yang dilakukan pemerintah ini ya sudah banyak juga gitu ya. Pemerintah mungkin di tempatnya Bu Mira sudah menghasilkan peta jalan sistem perdagangan elektronik
sudah ada. Kemudian kemarin juga misalnya telah dikeluarkan peraturan pemerintah perdagangan melalui transaksi elektronik gitu, itu juga sudah dihasilkan gitu. Tapi memang harapan yang kita harapkan itu perdagangan melalui elektronik, kemudian fintech segala macam ini kan memberikan satu kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat. Tapi memang tantangannya juga sampai sekarang juga memang belum selesai, atau mungkin juga karena begitu banyaknya orang Indonesia, sehingga juga tantangannya juga menjadi beragam gitu. Misal masalah infrastruktur kita memang sudah selesai palaparing, tapi palaparing baru sampai ibu kota, kabupaten, kota gitu. Sehingga memang ini perlu juga disambungkan juga dari ibu kota, kabupaten, kota, mungkin ke kecamatan, ke kelurahan gitu ya. Kemudian juga kita memang sudah memiliki 5 unicorn, 1 dekakon gitu ya. Tapi memang kita harapkan ini bisa menjadi lebih banyak lagi. Kemudian kalau kita lihat kontribusinya, memang kontribusi tadinya di harapan pemerintah itu 130 miliar US dollar di 2020, tapi kemudian dikoreksi menjadi 100 miliar US dollar di 2025 gitu ya. Apalagi dengan pandemi ini juga tentunya juga angka-angka koreksi atau pertambahan pengurangan juga perlu dievaluasi kembali gitu. Oke, jadi dengan adanya pandemi sendiri tentunya akan membawa dampak tersendiri begitu ya bagi industri ekonomi digital Indonesia. Nanti saya juga ingin tanyakan ke Bu Mira, Pak Teddy dan juga Pak Heru terkait dengan tren peningkatan ekonomi digital. Apakah memang benar-benar sudah dirasakan begitu ya sampai dengan sejauh ini? Tapi nanti usai jeda, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Webinar on TV ID Channel segera kembali. Sebetulnya industri hilir itu lokal itu udah siap. Jadi pemerintah juga nggak perlu lagi menarik investor untuk industri hilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku. Aktivitas manufaktur China mengalami pertumbuhan tercepat pada Juni 2020 usai pemerintah melonggarkan kebijakan lockdown. Rata-rata frekuensi harian di bursa mencapai 469.000 transaksi dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu PT Garuda Indonesia Persero Tbk membukukan pendapatan turun 30,14% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Adikarya komitmennya kemanapun dan apapun yang akan dibangun oleh negara, kita akan siap mendukung. Kita juga saat ini punya proyek di ujung Banda Aceh dan juga punya proyek di Papua. Visi dari Inalum itu ada 3, yaitu kita untuk memanage mineral, kemudian kita juga masuk ke hilirisasi, dan yang ketiga kita mau sebagai pemain kelas dunia. Stock Exchange plans to launch a new stock index no later than August 2020. The index, named IDX Quality 30, will be containing 30 listed companies with a high level of value investing. Adi akan ada proyek bikin hunian atau tempat tinggal? Konsepnya adalah membawa kemudahan masyarakat sekitar Jakarta untuk bekerja di pusat kota. Total saat ini Adi Komuter Property mengembangkan 11 titik ya. Kalau Mas baru beli sekarang mungkin udah ke 3.000 sekian pembeli. Kita bisa mulai merasakan fase 1 di tahun berapa? Di tahun 2021. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog webinar on TV. Dan pemirsa serta peserta webinar maksud kami yang sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan sampaikan melalui feature text di aplikasi Zoom. Lalu kami akan bahas pertanyaan dari Anda bersama narasumber kami di hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber, kami memiliki sejumlah infografis yang telah disusun oleh tim IDX Channel. Langsung saja kita ke infografis yang pertama. Ya, di mana grafis yang pertama terkait pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020. Adapun jumlah penduduk Indonesia terkini sebesar 272,1 juta jiwa.
dengan jumlah ponsel yang digunakan mencapai 338,2 juta. Adapun jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 cukup besar, cukup masif, ini sebesar 175,4 juta. Dari informasi terkait pengguna internet di Indonesia, kita bergeser ke grafis berikutnya. Bagaimana sebetulnya potensi ekonomi digital Indonesia? Yang pertama, ini ada pernyataan dari Google yang menyebut atau memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi digital nomor 1 di Asia Tenggara. Kemudian, Bank Indonesia menyatakan ekonomi kreatif memberi nilai tambah 10% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara potensi nilai transaksi ekonomi digital di tahun 2025 sebesar 135 miliar dolar Amerika. Jumlah yang bukan angka kecil, begitu ya, ini begitu masif, begitu signifikan. Ini berarti menunjukkan perkembangan yang juga begitu baik. Sementara dari potensi ekonomi digital Indonesia, kita bergeser ke informasi berikutnya. Ini terkait dengan pernyataan dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyebut pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi percepatan transformasi digital. Dan kita tahu ada peningkatan di sana di tengah situasi yang memang tidak begitu positif, namun ternyata masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan dan bahkan transformasi digital menjadi salah satu yang bisa dimanfaatkan atau dilakukan. Selanjutnya kita bergeser ke informasi berikutnya, strategi bertahan pelaku bisnis digital di tengah pandemi COVID-19. Beberapa hal tentunya harus dilakukan oleh pelaku bisnis atau pelaku usaha untuk menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama yakni pengurangan biaya operasional, kemudian pemotongan aset perusahaan, pengurangan biaya promosi, kemudian juga pemotongan gaji karyawan, pengurangan biaya produksi, serta pemotongan jumlah karyawan. Hal-hal inilah yang akhirnya menjadi opsi untuk dilakukan oleh pelaku bisnis dan pelaku usaha untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, apa saja kemudian tantangan investasi ekonomi digital di Indonesia? Kita coba cermati bersama. Ini Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyatakan yang pertama yakni keamanan siber, kemudian juga persaingan yang tentunya semakin ketat, kemudian pembangunan sumber daya manusia, kemudian ketersediaan akses internet yang mumpuni, yang ternyata juga ini menjadi salah satu tantangan, serta regulasi yang belum mengikuti. Ya pemirsa, setelah kita melihat data tadi, kita lanjutkan kembali diskusi kita di hari ini. Masih bersama dengan Ibu Mira, kemudian juga Pak Heru dan juga Pak Teddy. Saya ke Pak Teddy terlebih dahulu begitu ya. Ini terkait dengan tren peningkatan ekonomi digital. Apakah kemudian dari tahun ke tahun pelaku usaha memang merasakan adanya peningkatan ini? Atau justru hanya segmen-segmen tertentu saja begitu yang merasakan, tidak semua yang terlibat dalam ekonomi digital? Seperti apa Pak Teddy? Saya rasa keuntungan untuk perekonomian digital itu ya sudah dirasakan oleh banyak sekali pihak ya, baik itu pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat bahwa memang ada beberapa player di industri ini yang menjadi front runner untuk penetrasi digitalization itu sendiri ya. Seperti misalnya kayak ride hailing dan juga kurir ya, yang mulai pertama kali kita rasakan tahun 2016 dan kemudian sekarang kita bisa melakukan transaksi yang tadinya mesti datang ke restoran, sekarang bisa delivery dengan mudah, dengan cepat, makanan masih panas bisa sampai ke rumah kita, sesuatu yang kita belum pernah bisa imagine sebelumnya gitu ya, tanpa perkembangan industri digital itu sendiri kalau menurut saya. Oke, baik Pak Teddy. Jadi ternyata beberapa hal tentunya sudah dirasakan juga begitu ya, dan ini inline dengan peningkatan yang ada. Sebelum saya ke narasumber lainnya, ini ada satu pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta webinar kita kali ini. Yang pertama ada Cindy Claudia Yunevi. Ini menyebut dengan banyaknya digitalisasi dalam bidang pembayaran saat ini, bagaimana menjamin keamanan data dari pengguna. Berarti ini langsung saja saya tanyakan terlebih dahulu ke Pak Teddy sebelum nanti ke Bu Mira selaku regulator untuk menjamin keamanan data sendiri. Pak Teddy, seperti apa menanggapi hal ini? Kami sendiri di industri pembayaran non tunai, kami sangat diregulasi oleh Bank Indonesia dan di mana ada sertifikasi tersendiri yang kami mesti penuhi sebagai pelaku atau operator dari payment gateway itu sendiri.
di mana kami juga sudah mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia untuk bisa beroperasi sebagai payment gateway, di mana kami telah memenuhi semua standar keamanan data yang ada untuk menjalankan payment processing yang kami lakukan setiap hari. Oke, baik. Jadi, memang ini tentunya menjadi concern utama begitu ya bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam ekonomi digital. Sementara dari regulator sendiri, Ibu Mira, bagaimana kemudian akhirnya data breach tidak terjadi, keamanan pengguna tetap menjadi hal yang utama. Regulator di mana peran dan posisinya? Betul, ini yang tadi saya sampaikan sebagai kompleksitasnya jadi beda kalau dibandingkan 3 tahun yang lalu. Kita sekarang mendengar data breach, kasus data breach itu sudah lebih lebih sering dan lebih masif daripada mungkin 5 tahun yang lalu. Kita perlu ingat bahwa digital ini adalah bisnis kepercayaan. Jadi kepercayaan atau trust itu yang harus dibangun. Khususnya untuk yang terkait dengan jasa keuangan, apakah itu lending ataupun pembayaran, fintech itu tadi yang kita sampaikan Pak Teddy itu sangat regulated. Dia pasti terdaftar. Kalau dia tidak terdaftar, artinya dalam tanda petik atau bisa dikatakan ilegal. Jadi ini kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi di satu sisi si pelakunya itu sangat regulated, dia terdaftar, dia tunduk kepada tadi compliance. On top dari itu pemerintah juga sedang membahas bersama DPR mengenai rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, tapi juga dilakukan edukasi kepada masyarakatnya. Jangan pernah share password, jangan pernah share OTP dan sebagainya. Jadi dua sisi ini ya harus dilakukan lah. Oke, jadi edukasi juga diberikan begitu. Tapi apakah kemudian akhirnya pelaku yang akhirnya masih saja melakukan dalam tanda kutip data breach seperti itu, regulator sudah cukupkah punishment yang diberikan atau justru jangan-jangan akhirnya karena memang terlalu longgar begitu, Bu Mira, akhirnya masih banyak saja kejadian-kejadian ini berulang? Nah, kita kan tentunya tidak bisa namanya juga ada suatu insiden, artinya kita harus melakukan investigasi. Kesalahannya ada di pihak mana? Apakah di sistemnya, apakah di oknum orang yang ada di pelaku usaha itu di platformnya, ataukah di masyarakat? Katakanlah kalau sampai sudah masif seperti itu ya, kayaknya rasanya nggak mungkin juga sekian juta masyarakat semuanya melakukan hal yang sama gitu. Nah artinya kan ada di sisi pelaku. Nah ini yang masih diinvestigasi apakah kesalahan sistem atau memang ada oknum di dalamnya. Kita sangat hati-hati, ini menjadi dalam prediksi kami atau ini yang menjadi agenda utama kami sebetulnya selain roll out infrastruktur juga melakukan atau memastikan keamanan dari data ini, bukan hanya keamanan data tapi pelindungan data pribadinya. Baik, jadi ditegaskan bahwa pemerintah sebetulnya sudah memperhatikan semua sisi, tapi memang celah ada saja begitu ya, yang memang masih dimanfaatkan oleh sejumlah oknum begitu, kita bisa katakan demikian. Sementara itu saya bergeser ke Pak Heru. Pak Heru menanggapi pernyataan tadi begitu ya dari salah satu pemirsa, sepertinya keresahan memang cukup besar begitu ya, terutama kita tahu ada beberapa kasus kemarin terjadi, tapi dari kacamata Anda sendiri, apa kemudian akhirnya harus dilakukan oleh kedua pihak, baik masyarakat sendiri sebagai pengguna dan juga pelaku usaha serta regulator tentunya? Jadi memang soal keamanan data ini menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua gitu ya, di tengah ekonomi digital yang lagi ramai gitu ya. Karena betapapun juga tadi disampaikan Bu Mira, ini bisnis kepercayaan. Kalau kepercayaan itu terkoyak, robek, orang mungkin akan beralih lagi ke ekonomi tradisional gitu ya. Dan kalau kita lihat memang nih PR kita semua, apakah itu misalnya penyedia layanan, platform, masyarakat, pemerintah gitu, karena betapapun orang untuk mencoba menyerang platform, mengambil data konsumen ini akan terus terjadi gitu ya. Sehingga juga ada perlu upaya-upaya katakanlah misalnya dari platform, minimal mereka udah punya misalnya ISO 27001 minimal gitu ya. Tapi kan di Indonesia ini memang agak unik karena betapapun sebelum platform atau layanan tersebut ada yang coba meretas, biasanya aman-aman gitu ya. Sampai kemudian ada yang meretas baru ada problem gitu ya. SOP-nya harus dibenerin, ada ISO segala macam. Kemudian juga tentunya juga harus diperkuat lagi keamanannya, apakah dengan hardware, software segala macam. Kemudian dari sisi konsumen juga
terkadang kita juga ya mungkin memang ini sesuatu hal yang baru gitu ya. Yeah. Jadi misalnya tadi ketika misalnya kita karena kalau kita misalnya coba uninstall atau mungkin mencoba install baru aplikasi gitu ya, itu kan biasanya kita akan ditanyakan one time password gitu. Itu biasanya kalau kita hacker itu akan mencoba untuk ketika kita seolah kehilangan password, itu akan mereka meminta one time password gitu. One time password kadang-kadang kita ditelepon kemudian kita kasihkan gitu, itu kena gitu. Dan kemudian di sisi lain juga tentu kalau secara regulasi ada misalnya ada ketentuan di undang-undang telekomunikasi, di undang-undang ITE. Nanti kita juga lagi sedang membahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat pola-pola di berbagai negara ini, ketika ada kasus ya mbok ya teman-teman di kementerian misalnya jangan mengatakan ini nggak ada kebocoran segala macam gitu ya, sampai terbukti ada kebocoran gitu. Terbukti ada begitu ya. Harusnya memang ketika ada informasi ini kemudian diinvestigasi, diselidiki di mana kebocoran tersebut, bukan mencari siapa yang salah, tapi di mana lubang-lubang yang memang harus kita tambal. Gitu ya. Baik Pak Heru, itu tadi beberapa poin saya tangkap, tapi lagi-lagi masyarakat tentunya harus waspada begitu ya, agar kemudian tidak terjadi lagi kejadian-kejadian serupa. Jadi dari masyarakatnya sendiri sudah mengantisipasi hal tersebut. Nanti kita juga akan coba ulas bersama terkait dengan potensi dari ekonomi digital di Indonesia dengan nilai yang cukup besar yang sudah diproyeksikan oleh sejumlah lembaga. Apakah kemudian langkah-langkah yang dilakukan sudah cukup untuk menyambut hal tersebut? Nanti kita ulas bersama, usai jeda tetaplah bersama kami. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Virus corona diprediksi menekan pertumbuhan ekonomi berbagai negara dan membuat baja di pasar global alami oversupply. Krakatau Steel menyikapi ini seperti apa Pak Silmi? Cara mengantisipasinya memberikan competitiveness pada industri baja nasional sehingga bisa berkompetisi dengan import. Terus kemudian juga importnya juga kita mesti selektif. Jangan import yang hal-hal yang sudah bisa dibuat di Indonesia. Anda kembali bersama kami dalam webinar on TV IDX Channel. Pemirsa, penggunaan dompet dan layanan publik digital kini menjadi kebutuhan yang semakin diminati oleh masyarakat, khususnya dari kalangan milenial. Lantas, mengapa mereka cenderung memilih bertransaksi dengan menggunakan dompet digital? Dan apa saja keuntungan yang diharapkan dari penyedia layanan dompet digital? Dan untuk informasi selengkapnya kita simak tayangan berikut ini. Naik busway, terus bayar-bayar belanjaan karena kan sekarang lagi musim virus ini, jadi meminimalisir virus itu aja.
Jadi lebih gampang juga kan, tinggal tap-tap udah. Karena pakai cash itu kan ribet ya Mbak, terus kita kan belum tentu nanti jam ini, terus apalagi sekarang kan kita kalau bisa hindarin gitu sih. Lebih praktis sama ringkas. Iya, yang berbau seperti transportasi, terus pembayaran, apakah dalam bentuk non-tunai, apalagi di masa pandemi ini ya, lebih dalam bentuk keamanannya aja sih. Karena sekarang ini sepertinya dompet digital itu udah menjadi sebuah kebutuhan gitu kan, bukan dalam bentuk transformasi uang yang sifatnya non tunai gitu. Fasilitasnya sih kayaknya udah cukup ya, udah mudah, udah gampang banget. Isi ulangnya juga gampang. Gampang banget. Banyakin promonya, diskonnya. Itu alasannya. Alasannya iya, kadang kan ada diskonnya 30% atau berapa persen gitu. Ya kayak misalnya kayak promo juga oke sih. Lebih banyakin promo kayak awal-awal dulu aja sih. Kalau sekarang kan udah mulai jarang tuh promo-promonya. Jadi ya dibanyakin lagi aja promonya. Kalau promo itu pasti ya, soalnya ya namanya kita sebagai pekerja kantoran karena itu udah kebutuhan kan. Kalau layanannya sudah cukup baik kan. Tapi mungkin lebih ditingkatkan dalam bentuk keamanan. Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita dalam webinar On TV ID Action kali ini. Dan kali ini sudah ada pertanyaan lagi yang sudah datang. Yang pertama dari Abdul Hamid, di mana Abdul Hamid bertanya apakah era digital ini meningkat sejak adanya pandemi. Lalu jika kita ingin investasi di era digital ini, manakah peluang yang lebih unggul? Ini sepertinya menangkap sekali adanya peluang di sana. Tapi saya coba tanyakan terlebih dahulu ke Ibu Mira ini terkait dengan pandemi dan juga ekonomi digital. Apakah memang demikian ada peningkatan yang terjadi di era pandemi saat ini di industri ekonomi digital kita? Ya, jadi kita amati selama PSBB ini mengkonfirmasi bahwa layanan digital sudah menjadi tulang punggung bagi kehidupan atau kegiatan kita dalam kegiatan produktif kita lah begitu. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja juga dari rumah. Yeah. Jadi itu satu sisi mengkonfirmasi. Dan yang hal yang encouraging adalah bahwa adopsi masyarakat pun cukup tinggi yang bisa dilihat dari ini data dari APJI misalnya kenaikan traffic sampai 20%. Kemudian data dari BI kenaikan transaksi di e-commerce pada waktu terutama di bulan Maret di awal-awal PSBB. Kemudian semakin banyaknya jumlah merchant dalam e-commerce. Jadi dan itu kan di masyarakat dan di pelaku usaha. Di pemerintah sendiri pun juga ternyata bekerja dari rumah, ada yang bisa tentunya, ada juga yang mungkin mengalami kesulitan, terutama misalnya bagi teman-teman yang melakukan layanan langsung ke publik. Itu ada yang bisa langsung, kalau memang sistemnya sudah siap, mungkin ada yang masih perlu dirapikan. Tapi pada prinsipnya kami melihat ternyata transformasi digital tadi disampaikan oleh Pak Menko, bahwa momentum pandemi ini malah mempercepat kita untuk melakukan digitalisasi, apalagi contactless kan. Tadi teman-teman atau di masyarakat kan juga melihat bukan hanya pembayaran digital itu lebih mudah, tapi lebih aman karena contactless. Ya, kalau terkait dengan peluang mana yang lebih mungkin yang lebih cuan gitu ya. Nah ini yang menarik gini, kalau dulu e-commerce itu bisa dikatakan booming lah. Setiap startup pikirannya e-commerce. Sekarang variasinya sudah sangat luas. E-education, telemedicine. Kita kan kadang-kadang pada waktu PSBB kemarin hanya untuk konsultasi mau tanya, tapi takut ke rumah sakit karena misalnya untuk mencegah daripada ketularan lah begitu, itu melalui aplikasi juga. Jadi pilihannya sekarang sangat banyak. Pilihannya sangat banyak, sangat luas begitu ya? Nah, yang pentingnya sekarang adalah digital talent-nya, SDM-nya. Oke.
Baik, jadi itu mungkin bisa menjawab begitu ya tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Abdul Hamid terkait dengan kondisi pandemi, ekonomi digital dan peluang mana yang lebih unggul. Sementara saya lanjutkan kembali, ini Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan berikutnya dari Rian Alfian Zain yang ingin bertanya kehadiran digitalisasi yang menjadikan cashless diiringi pengurangan SDM yang tergantikan. Apakah kedepannya akan jadi ancaman lapangan kerja atau akan muncul peluang lahan kerja baru? Nah ini langsung saja saya tanyakan ke Pak Teddy terlebih dahulu. Menanggapi hal ini bagaimana Pak Teddy? Di satu sisi pengembangannya terus berlanjut tapi sepertinya ada juga yang mungkin berpotensi untuk kehilangan terutama dari sisi lapangan pekerjaan. Mungkin kalau dari sisi lapangan pekerjaan itu sendiri lebih ke shifting gitu kali ya. Mungkin satu sisi bahwa kami juga sangat membutuhkan talent-talent yang mahir atau cakap akan digitalisasi. Tapi memang dari sisi administrasi itu akan semakin berkurang. Tapi kita juga tahu bahwa ini akan diversifikasi ke arah misalnya produksi dan lain-lain. Saya rasa kebutuhan untuk sumber daya manusia juga masih sangat besar di sana. Jadi saya rasa memang ada shifting. Mungkin untuk yang sifatnya administrasi atau mungkin yang masif, lebih shifting dari kota ke perdesaan gitu atau second tier city gitu kali ya mungkin ya. Dan ini mungkin sejalan dengan tujuan daripada pemerintah itu sendiri untuk bisa melakukan pemerataan ekonomi di seluruh kota-kota di Indonesia. Oke, baik. Jadi memang shifting ini sepertinya poin utama dari Pak Teddy selaku pelaku usaha begitu ya di industri ekonomi digital. Lagi-lagi kehadiran SDM yang mumpuni ternyata juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang juga harus sama-sama kita siapkan dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Sementara itu saya berlanjut ke Pak Heru. Pak Heru, saya justru punya pertanyaan lain ini selain dari peserta. Ini saya ingin menanyakan begitu terkait dengan besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. Apakah kemudian Anda lihat potensi yang besar ini sudah cukup gitu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk menangkap besarnya potensi tersebut? Jadi kalau kita lihat memang banyak di atas kertas gitu ya. Potensi ekonomi digital Indonesia ini akan tumbuh sangat signifikan menjadi yang terdepan di Asia Tenggara gitu ya. Ya kita bersyukur aja pertama gitu. Kemudian tapi betapapun kan itu masih di atas kertas sehingga perlu upaya-upaya dari kita untuk bagaimana mencapai hal tersebut. Kalau kita melihat bahwa yang perlu kita kedepankan ini adalah bahwa ekonomi digital Indonesia harus memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Gitu. Artinya bahwa misalnya katakanlah e-commerce, bagaimana ekonomi digital Indonesia akan tumbuh kalau produk-produk e-commerce misalnya 90% dari asing gitu ya. Yang justru tumbuh itu ya ekonomi digital negara yang pengekspor produk-produk itu. Jadi memang kalau kita bicara e-commerce ya kita harus juga membangun produk-produk lokal gitu ya. Kemudian juga misalnya apakah juga dia akan menggerakkan UMKM atau tidak. Kalau kita lihat kan memang ketika misalnya ada krisis ekonomi di 1998 itu yang terutama itu kan yang membuat ekonomi Indonesia tetap bertahan ini kan UMKM dan retail gitu ya. Nah, jadi memang e-commerce ini yang bagaimana membangun UMKM juga mengembangkan usaha-usaha retail juga harus dikembangkan. Kemudian hal lainnya juga bagaimana tadi kita bicara sumber daya manusia ya sumber daya manusia ini juga harus di-upgrade juga gitu ya karena betapapun ekonomi yang tradisional ke ekonomi digital memerlukan kemampuan yang mungkin sedikit berbeda, terutama kemampuan untuk adopsi teknologi informasi dalam berbagai hal gitu ya, sehingga juga training, kemudian workshop atau apa bagi tenaga kerja kita yang mungkin kena PHK sekarang ini memang itu diperlukan agar memang terjadi ya tidak ketinggalan lah untuk mengerti bagaimana memanfaatkan aplikasi, membuat layanan, segala macam gitu. Oke, nah ini terkait hal ini yang tadi sudah disampaikan Pak Heru, ada sejumlah kekhawatiran, ada SDM, kemudian juga pengembangan dan juga kesejahteraan begitu ya. Bu Mira menjawab hal ini dari sisi pemerintah seperti apa? Apakah kemudian sudah dilakukan langkah-langkah yang memang akhirnya bisa menjawab hal-hal demikian? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Heru. Pesan Pak Presiden di tahun 2015-16 mengenai e-commerce. Pesannya sederhana tapi straightforward. Tadi yang disampaikan Pak Heru harus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi
kalau terkait dengan produk lokal, misalnya tadi Pak Heru langsung straightforward ke produk lokal karena ini memang masih menjadi isu lah buat kita semua. Pemerintah tanggal 14 Mei diluncurkan oleh Presiden Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bagaimana UKM go online, kemudian men-showcase-kan produk lokal itu sendiri. Masalahnya itu bukan hanya go online-nya, tapi isu di hulunya juga kita coba selesaikan. Misalnya permodalan, bahwa setengah dari UMKM kita masih punya masalah permodalan. Nah, bagaimana sekarang syukurnya perbankan ini sendiri sudah melakukan inovasi, bekerja sama dengan platform digital. Dengan menggunakan historis data, jadi kan platform digital ini sangat tahu nih merchant ini melakukan penjualannya bagaimana, apakah termasuk yang favorit, apakah ada masalah dan sebagainya. Dari historis data ini bisa menjadi petunjuk bagi perbankan untuk memberikan kredit atau tidak. Tadi itu mengenai produk lokal. Satu hal lagi yang pemerintah sangat perhatikan adalah kita nyebutnya tidak level playing field ya, saya menyebutnya tidak level playing field, tapi fair playing field. Karena kalau mau betul-betul level yang setara sama sekali, agak sulit begitu ya? Betul. Nah, tapi setidak-tidaknya fair lah gitu. Bukan hanya online terhadap offline, tapi juga yang asing dengan yang lokal. Salah satunya misalnya di Perpu 1 2020 yang sudah diundangkan di Undang-Undang 2 tahun 2020 mengenai pajak digital misalnya bagi platform asing, platform digital asing. Itu salah satu upaya yang dilakukan begitu ya? Untuk kemudian menjaga iklim bisnis, kemudian juga tadi yang Ibu Mira sampaikan tentunya menjawab hal-hal yang dikhawatirkan. Pemerintah ternyata sudah melakukan langkah-langkahnya, cuma mungkin memang akhirnya banyak masyarakat yang belum begitu melihat begitu ya Bu Mira. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi kali ini terutama terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh industri ekonomi digital di Indonesia, tapi usai jeda. Pemprov DKI Jakarta yang memperpanjang masa PSBB sampai dengan bulan Juli. Bila kita tidak disiplin, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus, dan bila itu sampai terjadi, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. With me, Clara Antawijaya, and this is Market Headlines. Bank Mandiri has committed to distribute credits for small, medium enterprises and also tourism sectors. Indonesia ini telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Bank assessment of Indonesia's economy, we can see that Indonesia's gross national income is increasing. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh sektor swasta. Jadi dalam kondisi normal, kami tiap hari untuk angkutan penumpang itu bisa mendapatkan sekitar 23 miliar. Sekarang ini hanya sekitar 300-an juta. Eksekutif Chairman MNC Group Heri Tanusudibyo mengatakan sektor ekonomi di bawah perdagangan yang labor intensif. Selain itu, BKPM mengklaim terdapat 119 investor lainnya yang berpotensi merelokasi industrinya dari negara lain ke Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam webinar On TV IDX Channel. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Ya, tadi peningkatan kita sudah tahu bersama bahwa ekonomi digital Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu ya dari tahun ke tahun. Lantas dengan peningkatan yang ada tentunya pasti ada kendala-kendala yang mungkin masih menjadi PR bersama begitu ya, baik dari pemerintah kemudian juga dari pelaku usahanya sendiri. Saya ke Pak Teddy terlebih dahulu ini selaku pelaku usaha dari industri ekonomi digital Indonesia. Pak Teddy, apa sebetulnya memang masih menjadi kendala dari kacamata pelaku usaha hingga sejauh ini? Apakah kemudian ekosistem digitalnya kurang mendukung? Apakah infrastruktur ya justru yang belum begitu mumpuni?
Saya rasa dari sisi infrastruktur kami positif sih, sangat positif bahwa misalnya kayak dari kemarin 3G ke 4G itu sangat baik sekali ya shiftingnya, dan kita juga tahu bahwa setelah ini akan ada teknologi baru atau 5G yang kita sudah nantikan, dan ini akan terus bergulir dari kota besar ke kota kecil dan juga bisa meliputi satu Indonesia ini, dan kita sangat apresiasi tentang perkembangan daripada jaringan itu sendiri. Tapi memang perlu kita garis bawahi, edukasi kepada masyarakat juga penting. Apalagi kalau dari tadi kita tahu bahwa UMKM itu adalah satu sektor yang paling menjadi fondasi daripada perekonomian di Indonesia. Itulah yang PR kita bersama ya, untuk bisa memberikan pengetahuan terhadap keuntungan atau mungkin manfaat daripada digitalisasi itu sendiri. Oke, selain dari sisi infrastruktur, dari sisi regulasi atau kebijakan dari regulator, apakah pelaku usaha sudah merasa cukup terfasilitasi dengan itu, Pak Teddy, sejauh ini? Saya rasa regulasi selalu ikut mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan situasi dan kondisi. Kita lihat juga bahwa pemerintah juga sudah melakukan banyak sekali revisi terhadap peraturan-peraturan yang ada, terutama ketika mengatasi pandemi COVID-19 ini, di mana ada adjustment terhadap fee, ada juga relaksasi terhadap beberapa regulasi, dan memang arahnya mengikuti dengan perkembangan situasi yang ada pada saat ini. Oke, baik. Jadi memang akhirnya selalu mengikuti begitu ya dengan kebutuhan yang ada. Sementara itu saya bergeser ke Pak Heru. Pak Heru melihat kondisi saat ini, apa kemudian yang memang masih menjadi pekerjaan utama, terutama dari sisi pemerintah ataupun mungkin dari pelaku usaha? Jangan-jangan inovasinya juga tidak begitu signifikan dilakukan dari waktu ke waktu. Melihat kendala-kendala yang dialami atau yang ada di lapangan sampai dengan saat ini. Ya, jadi dari kondisi pandemi COVID-19 ini kita juga melihat bahwa infrastruktur masih menjadi persoalan juga gitu ya. Jadi saya juga mendorong pemerintah untuk segera misalnya mengadopsi teknologi baru seperti 5G gitu ya, agar juga orang menggunakan ponsel dengan akses yang lebih cepat. Kemudian pembangunan fiber optik hingga ke rumah-rumah gitu ya. Dan di sisi lain adalah bahwa SDM kita juga harus ditingkatkan saat ini. Dan yang tentunya juga yang memang belum disentuh ini kan pembangunan ekonomi kreatif gitu. Jadi kita juga berharap selain dari kita bicara e-commerce, finansial teknologi gitu ya, kita juga harus membangun ekonomi kreatif Indonesia yang menjadi satu lokomotif dari ekonomi digital gitu. Oke, jadi ini lebih besar kemana nih kalau dari Anda Pak Heru, yang memang pekerjaannya harus segera dilakukan? Apakah memang semuanya harus berjalan beriringan atau seperti apa? Ya idealnya memang berjalan beriringan gitu ya, bersamaan, karena kita betapapun ini kan kita sudah telat nih, harusnya 5 tahun yang lalu masalah infrastruktur selesai, kemudian capacity building selesai gitu ya, tapi memang kan banyak kendala gitu ya. Dan kita juga waktu kita juga sempit gitu. Jadi kita kalau kita mau menuju tadi yang disampaikan Bu Mira, misalnya 135 miliar US dollar di 2025, semua harus dikebut, harus bukan extraordinary lagi yang disampaikan Pak Jokowi, tapi mungkin very extraordinary gitu, semua pihak gitu untuk sama-sama untuk kerja bareng. Tadi bangga produk Indonesia, mencintai produk Indonesia dan menggunakan produk Indonesia juga penting juga gitu. Oke, baik, itu tadi beberapa poinnya sudah kita tangkap juga begitu, apa kemudian yang memang harus dilakukan. Sementara saya bergeser ke Ibu Mira. Bu Mira, bagaimana kemudian akhirnya menanggapi sejumlah kendala, sejumlah hambatan? Kita tahu memang tidak mulus begitu ya perjalanan pengembangan ekonomi digital di Indonesia, tapi apa yang memang akhirnya sudah dilakukan oleh pemerintah atau mungkin diantisipasi agar memang kendala-kendala bisa diminimalisir? Ya, ini sepertinya ada kendala begitu Ibu Mira, nanti saya coba sambungkan kembali. Kita bergeser ke Pak Teddy. Pak Teddy, apa kemudian yang memang sudah disiapkan terkait dengan potensi ekonomi digital Indonesia yang memang tadi disebutkan 135 miliar dolar Amerika, apakah inovasi-inovasi terus dilakukan oleh pelaku usaha?
Sepertinya untuk perusahaan rintisan atau startup company seperti kami ya, setiap hari itu perlu ada inovasi. Dan kami juga terus harus beradaptasi dengan perkembangan digital yang ada, dan kami juga mesti menyiapkan produk-produk dan layanan-layanan yang relevan terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Sebagai contoh misalnya kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi e-commerce ini sangat cepat sekali ya yang terjadi. Mungkin data-datanya tadi juga sudah disampaikan dengan semua infografis dan lain-lain. Dan kami juga tidak tinggal diam untuk bisa mengcapture market tersebut yang sekarang ini sedang berkembang secara pesat, gitu ya, dengan memberikan produk dan layanan yang lebih baik lagi, yang lebih safe lagi, dan juga lebih mudah dipakai oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi memang inovasi harus terus dilakukan untuk kemudian beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Kembali saya ke Ibu Mira, begitu. Bu Mira, terkait dengan kendala-kendala di lapangan yang memang cukup banyak ditemui, begitu ya. Bagaimana kemudian akhirnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir, akhirnya kemudian biar agak lebih mulus begitu pengembangan ekonomi digital Indonesia? Tadi saya baru kasih contohnya ya, masalah infrastruktur. Kan sempat itu dulu ya, tadi sempat masalah nih. Tadi kita akan komunikasinya. Betul. Jadi infrastruktur menjadi satu hal. Internet broadband. Jadi selama PSBB kami pun mendapat laporan misalnya ada SD di Gunung Kidul yang harus jalan siswanya 2 km setiap hari untuk mendapatkan sinyal. Nah, kita paham bahwa digital itu di satu sisi membuka peluang bagi siapa yang bisa mengakses, tapi justru menimbulkan gap bagi yang tidak bisa mengakses, akan semakin tertinggal. Nah, untuk menutup gap itu yang pertama pasti infrastruktur. Sudah diagendakan 4G di desa sampai ke desa yang di daerah 3T. Di daerah non-komersial 3T itu tertinggal, terluar, terdepan. Jadi di wilayah non-komersial 4G akan masuk. Infrastruktur yang pertama. Kemudian yang kedua juga masalah tadi digital talent. Di formal, misalnya coding menjadi salah satu bagian dari mata pelajaran ataupun ekskul lah setidak-tidaknya itu sudah. Cara belajar yang terintegrasi, bukan hanya masalah matematika dan sebagainya, tapi critical thinking, logical, problem solving, itu pun sudah. Magang, internship di pelaku usaha, itu sudah dilakukan. On top dari itu, sudah banyak juga pemerintah yang memberikan beasiswa untuk digital talent. Misalnya saya sebut saja Kominfo, mulai dari big data analisisnya, IoT, AI, dan sebagainya, itu juga diberikan. Belum lagi vokasi. Apalagi 5 tahun ke depan ini kan, 5 tahun ini kan fokus kita di SDM. Nah, jadi supaya kita bisa memanfaatkan penyediaan infrastruktur itu menjadi must have. Tapi nilainya itu adalah di usage-nya, di pemanfaatan infrastruktur. Oleh karena itu, kita juga bukan hanya kepada SDM, tapi juga digitalisasi bisnis seperti yang kami sampaikan tadi adalah misalnya mengenai UMKM online. Di luar dari itu kita sangat memahami bahwa industri ini dinamis. Jadi kita pemerintah selalu mencoba untuk keep up. Misalnya saja saya kasih contoh, pendaftaran untuk usaha mikro dan kecil sekarang cukup pendaftaran ya, bukan perizinan. Sifatnya memang melalui online single submission. Sudah difasilitasi begitu ya Bu Mira ya? Perizinan tapi sifatnya hanya mendaftar. Betul. Oke, nah ini tadi akhirnya sudah cukup menjawab begitu, akhirnya apa saja yang sudah dilakukan dan kita harapkan memang akhirnya bisa meminimalisir kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Tapi Bu Mira, ini terakhir saya ingin bertanya kembali, apa kemudian akhirnya yang ingin ditegaskan dari pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi digital, terutama momentum pandemi ini, apa yang kemudian ingin disampaikan? Yang pertama tentunya kita ingin memanfaatkan momentum pandemi ini sebagai percepatan transformasi digital. Untuk itu diperlukan satu kolaborasi dengan pelaku usaha, dengan masyarakat juga, dengan akademisi. Tentunya pemerintah tidak bisa melakukannya itu sendiri. Yang kedua, kita harus mengubah mindset yang bersifat adaptasi. Ingat ya apa yang disampaikan teori Darwin itu kan bukan siapa yang paling kuat atau bukan siapa yang paling pintar yang dapat bertahan, tapi siapa yang paling bisa beradaptasi. Nah, oleh karena itu bukan hanya
supply-nya saja, tadi infrastrukturnya atau SDM-nya, tapi ya. kita juga melakukan edukasi ke masyarakat. Oke, jadi itu penegasan utama begitu ya untuk pengembangan ekonomi digital, terutama percepatan setelah kita melalui masa pandemi ini. Sementara saya bergeser ke Pak Teddy begitu. Pak Teddy, apa yang kemudian ingin disampaikan singkat saja terkait dengan tema kita di hari ini? Saya rasa kami sebagai bangsa ya, kita mesti bersama-sama dalam menghadapi pandemi ini. Mungkin suatu event di mana nobody is anticipating this. Kita sendiri juga banyak sekali uncertainty yang terjadi, tapi saya rasa sebagai bangsa kita mesti bersatu dan juga bisa melewati masa-masa susah ini bersama-sama gitu ya. Oke, baik. Jadi di sini menjadi momentum untuk kebersamaan begitu ya, sepertinya bisa kita manfaatkan. Baik, dari Pak Teddy saya ke Pak Heru. Pak Heru, sebagai penutup, singkat saja apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita di hari ini? Ya, kita harapkan bahwa ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh dan masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Dan memang juga perlu keseimbangan ini antara pelaku yang mungkin asing dengan lokal gitu ya. Ada equal level playing field gitu ya, sehingga juga kompetisi menjadi sehat. Dan tentunya dari semua itu memang masa pandemi ini merupakan fungsi pemaksa kita cepat-cepat untuk transformasi ke arah digital. Dan tentunya kita harapkan ketika kita new normal, bukan kembali lagi ke era yang sebelumnya, tapi memang kita bisa manfaatkan ekonomi digital ini semaksimal mungkin untuk kesejahteraan kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Heru, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Mira dan Ibu Teddy. Pak Heru juga sudah bergabung bersama kita kali ini. Semoga memang akhirnya apa yang kita diskusikan bisa menjadi inspirasi begitu ya bagi para pemirsa dan juga peserta webinar On TV Ideational di kali ini. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami hari ini, semoga dapat memberi inspirasi dan referensi untuk Anda. Dan terima kasih untuk pemirsa Ideational dan peserta webinar yang sudah bergabung dalam webinar On TV Ideational kali ini. Nantikan spesial dialog berikutnya hanya di Ideational. Saya Fajar Woyong, terima kasih. Sampai jumpa.